no gold is not in her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Fahrun Ihsan Nur atau biasa dipanggil dengan Fahrun. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Prodi atau Program Studi Ekonomi Syariah kelas D. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung bahas ke tahap selanjutnya, yaitu soal jawab tentang MIT Bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan dalam bangsa atau negara Indonesia dalam persetujuan antara masyarakat dan juga pemerintahan saat berkomunikasi sesama manusia. Dan juga bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari kita. Adapun kendala dalam menggunakan bahasa Indonesia, ada sebagian masyarakat Indonesia yang masih menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Contohnya, sebentar PB, sama nonton dulu. Itu bahasa tidak baku. Sedangkan bahasa yang baku adalah tunggu sebentar, saya menonton dulu. Jawabannya adalah yang bagian A, ibu subjek berjualan predikat pakaian objek di pasar keterangan setiap hari pelengkap. Di bagian B, istri paman subjek menjual predikat sayuran objek di pasar sentral Kendari keterangan dan setiap hari Minggu pelengkap. Dan bagian C yang terakhir, saudaranya subjek 5 predikat orang objek. Pertama, fungsi ekspresi, bahwa bahasa alat untuk melahirkan ungkapan-ungkapan batin yang ingin disampaikan seorang penutur kepada orang lain. Pernyataan senang, benci, kagum, marah, kecewa, sedih dapat diungkapkan dengan bahasa. Meskipun tingkah laku, gerak-gerik, mimik juga berperan dalam pengungkapan ekspresi batin itu. Kedua, fungsi informasi, yaitu fungsi yang menyampaikan pesan atau amanat kepada orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah fungsi entertainment, yaitu penggunaan bahasa dengan maksud menghibur, menyenangkan, atau memuaskan perasaan batin. Pertama, karena bahasa Melayu merupakan suatu kebudayaan bagi Indonesia. Selain itu juga penggunaan bahasa Indonesia sangatlah mudah. Yang kedua, banyak sekali kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dari pengertiannya, dan bahasanya mungkin hanya secara penyampaiannya yang berbeda. Pertama, atlet, bukan atlet. Atlet pakai E, bukan pakai I, seperti contoh yang di atas. Yang kedua, kampas, bukan kanvas. Pakai P, bukan pakai V, seperti contoh yang di atas juga. Yang ketiga adalah fotokopi, bukan fotokopi. Fotokopinya disambung, nggak pakai spasi, seperti di atas juga yang saya tulis. Yang keempat yang terakhir adalah terima kasih, bukan terima kasih, tapi terima spasi kasih. Lebih lanjutnya yang saya tulis sebelah yang di atas. Pertama, manisan. Kelas katanya nomina atau kata benda. Kedua, mimpi. Kelas katanya yaitu verba atau kata kerja. Ketiga, bahagia. Kelas katanya adalah adjektiva atau kata sifat. Keempat,
dipercaya. Kelas katanya preposisi atau kata depan plus adjektiva. Yang kelima, beraksi. Kelas katanya verba atau kata kerja plus prefix atau awalan. Yang keenam, kesembilan, yaitu kelas katanya preposisi, prefix plus numeralia, yaitu kata bilangan. Dan yang terakhir adalah terbaik. Kelas katanya adjektiva atau kata sifat plus prefix atau awalan. Adapun hiponim sayuran hijau, yang pertama kacang panjang, kedua kangkung, ketiga daun ubi, yang keempat sawi, dan yang kelima adalah buncis. Adapun hiponim makanan karbohidrat non beras, yang pertama adalah ubi jalar, yang kedua jagung, yang ketiga pisang, yang keempat kentang, dan yang kelima adalah buah bit. Adapun sinonim dari transaksi adalah persepakatan. Sinonim dari nasabah adalah penyimpan atau penyimpanan. Sinonim dari omset adalah pendapatan. Pertama, paman baru saja membeli kambing hitam. Makna denotatif. Maksudnya adalah paman baru saja membeli kambing yang berwarna hitam. Kedua, paman menjadi kambing hitam dari masalah itu. Makna yaitu konotatif. Maksudnya adalah paman sedang diadu domba dalam permasalahannya. Yang ketiga, surat itu basah terkena hujan karena dikirim tanpa amplop. Itu makna denotatif. Maksudnya adalah surat itu basah karena tidak memakai amplop. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dia menolak amplop itu karena mau berlaku jujur dalam menerima karyawan. Itu makna konotatif. Maksudnya adalah dia menolak suapan atau pembayaran untuk menerima karyawan baru. Yang termasuk kata abstrak adalah bahagia dan hukum. Sedangkan yang masuk dengan kata konkret adalah pengacara dan hakim.